kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perkiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang, baik secara kualitatif seperti kemungkinannya kecil akan terjadi hujan esok hari, atau dalam bentuk kuantitatif seperti kemungkinan hujan esok hari sekitar 30%. Baik, berbicara tentang peluang, di sini kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi, kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa itu bisa saja terjadi. Untuk itu, semakin besar nilai peluang yang kita hasilkan dari suatu peristiwa, semakin besar pula keyakinan kita bahwa peristiwa itu akan terjadi. Di sini kelompok kami akan membahas bagaimana sih menentukan sebuah kaidah pencacahan dan peluang dalam sebuah perkiraan. Mari simak penjelasan soal-soal dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas soal OSK Matematika 2019 nomor 4. Di mana soalnya berbunyi, Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Jika dadu yang keluar bernilai genap, maka Ani mendapatkan skor 1. Sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, maka Banu mendapatkan skor 1. Pemenang dari permainan ini adalah orang pertama yang mendapatkan skor total 5. Setelah dilakukan pelemparan dadu sebanyak 5 kali, Ani mendapatkan skor 4 dan Banu mendapatkan skor 1. Peluang Ani memenangkan permainan ini adalah, pertama-tama kita cari dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini adalah Ani mata dadu genap dan peluangnya adalah setengah. Banu mata dadu ganjil dan peluangnya juga 1/2. Nah, di mana setelah 5 kali pelemparan dadu, Ani mendapatkan skor 4, Banu mendapatkan skor 1. Ditanyakan, yaitu peluang Ani memenangkan permainan ini adalah penyelesaian. Cara pertama, peluang Ani kan tinggal 1 lagi, baru menang. Nah, misalkan genap, maka Ani menang, maka Ani peluangnya 1/2. Nah, kalau ganjil dulu baru genap, maka Banu dikali Ani, peluangnya 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Terus bisa saja nanti keluarnya ganjil genap, maka Banu dikali Ani sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/8, atau peluangnya adalah 1/8. Nah, misalkan keluarnya ganjil dulu 3 kali, baru genap 1 kali, berarti Banu dikali Ani, peluangnya adalah setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah, maka peluangnya adalah 1/16. Kalau ganjil keluarnya 4 kali, berarti bukan Ani yang menang tapi Banu. Nah, disoalkan diminta Ani yang menang, maka cukup sampai di pelemparan ke-9. Nah, untuk mencari peluang Ani menang, yaitu 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16. Kita samakan penyebutnya, yaitu 16, maka peluang Ani sama dengan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1/16. Maka peluang Ani adalah 15/16. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita hitung peluang Banu menang. Caranya butuh 4 kali keluar mata dadu ganjil. Jadi Banu kali Banu kali Banu kali Banu, peluangnya 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/16. Maka peluang dari Banu menang adalah 1/16. Nah, kalau cari peluangnya Ani, maka peluang Ani sama dengan 1 dikurangi 1/16. Kita samakan penyebutnya, maka peluang Ani 16/16 dikurang 1/16. Maka hasilnya adalah peluang Ani 15/16. Baik, di sini saya akan membahas soal Olimpiade Matematika pada tahun 2018 dengan materi peluang. Nah, di sini ada satu soal yang dimana diberikan satu koin yang tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos 1 kali, maka peluang muncul angka adalah 1/4. Jika ditos n kali, peluang muncul tepat 2 angka sama dengan peluang muncul tepat 3 kali angka. Maka nilai n adalah, perhatikan dengan menggunakan konsep distribusi binomial, misal P
misalkan P sama dengan peluang kejadian muncul angka, maka P sama dengan 1/4 dan 1 dikurang P, nilai P itu 1/4, maka 1 dikurangi dengan 1/4 sama dengan 3/4. Lanjut, di sini ada kita memakai rumus P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P dikali dalam kurung X sama dengan 3. Lanjut, N kombinasi 2 dikali P pangkat 2 dikali dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N dikurangi 2 sama dengan N kombinasi 3 dikali P pangkat 3 dikali dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N dikurangi 3. Lanjut, nilai N kombinasi 2 itu adalah N faktorial per N dalam kurung N dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali nilai P pangkat 2 itu adalah 1/4 dalam kurung 1/4 pangkat 2 dikurangi nilai dari 1 dikurang P dalam kurung 1 dikurang P pangkat N dikurang 2 itu sama dengan 3 dalam kurung 3/4 pangkat N dikurangi 2 sama dengan nilai dari N kombinasi 3 itu adalah N faktorial per dalam kurung N dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali P pangkat 3 itu nilainya adalah 1/4 pangkat 3 dikali dengan nilai 1 dikurangi P pangkat N dikurang 3 adalah 3/4 N dikurangi 3. Nah, dari sini yang bisa kita coret itu adalah 1/4 pangkat 2 dengan pangkat 3. Kenapa pangkatnya yang dicoret? Karena 1/4 pangkat 2 itu sama dengan 1/4 dikali 1/4 dengan 1/4 pangkat 3 itu adalah 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Jadi 1/4 dikali 1/4 di sini kita coret dengan yang di sini, maka sisa 1/4. Lanjut, yang bisa dicoret N pangkat N dikurangi 2 dengan 3/4 N dikurangi 3/4 pangkat N dikurangi 3. Lanjut, di sini sisa N faktorial. Lanjut, di sini sisa N faktorial per N dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi nilai dari N faktorial itu adalah N, karena di sini kombinasinya 2, maka kita tulis di sini sampai faktorial yang kedua saja. Jadi di sini N dikali dalam kurung N dikurang 1 dikali dalam kurung N dikurang 2 faktorial per N dalam kurung N dikurang 2 faktorial dikali 2. 2 ini didapat dari 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 dikali 3/4. 3/4 ini didapat dari sini, sisa 3/4 yang tadi sama dengan N dikurangi dengan, karena di sini kombinasinya 3, maka kita tulis faktorialnya itu N sampai 3. N dikali N dikali dalam kurung N dikurang 1 dikali N dikali dalam kurung N dikurangi 2 dikali dalam kurung N dikurangi 3 faktorial per dalam kurung N dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali 1/4. 1/4 ini didapat dari sisa yang kita coret tadi. Lanjut, yang bisa dicoret di sini adalah N dikurangi 1 N dikali dalam kurung N dikurangi 1 dengan yang di ruas kanannya itu N dikali dalam kurung N dikurangi 1. Lanjut, yang bisa kita coret di sini adalah N dikurangi 2 faktorial dengan N dikurangi 2 faktorial. Lanjut, yang di sini yang bisa kita coret lagi di ruas kanannya itu dalam kurung N dikurangi 3 faktorial dengan N dikurangi 3 faktorial. Lalu yang bisa kita coret dari ruas kiri dan ruas kanannya itu adalah 4
3/4 yang 4-nya kita coret. Maka lanjutannya sisanya adalah 3/2. 3/2 ini dapat dari 3/2 yang di sini, sisa faktorial tadi. Sama dengan sisa yang bagian ruas kanan adalah dalam kurung n dikali 2/6. 6 ini kita dapat dari 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Lanjut. Nah, dari sini dari 3/2 sama dengan n dikurang dalam kurung n dikurangi 2/n, itu kita bisa kali silang, yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. 2 dikali n dikali 2 dikali 2, yaitu didapat 2n sama dengan 2n dikurangi dengan 2 kali 2. Karena di sini dia tandanya minus, maka kita kalikan 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Lanjut, kita ingin mencari nilai n-nya, yaitu kita pindah nilai min 4 ini ke ruas kiri menjadi positif. Jadi 18 ditambah 4 sama dengan 22. Sisa 22 sama dengan 2n. Karena kita mau mencari nilai n-nya, maka kita pindah nilai yang di ruas kanan ini ke ruas kiri menjadi pembagian, yaitu 22 dibagi dengan 2 sama dengan 11. Jadi nilai n itu sama dengan 11. Jadi nilai n yang memenuhi adalah 11. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari soal pembahasan Olimpiade tahun 2018. Soal SBMPTN peluang, dimana di sini saya mengambil soal peluang Lia, Adi, dan Rio lulus SBMPTN masing-masing adalah 0,5, 0,6, dan 0,7. Peluang lulusnya hanya 1 orang, diantaranya 3 orang tersebut adalah A-nya 0,25, B-nya 0,29, C-nya 0,42, D-nya 0,52, E-nya 0,92. Di mana penyelesaiannya di sini saya menggunakan tabel, di mana saya misalkan peluang A, peluang B, dan peluang C. Di mana peluang A ini adalah saya inisialkan, di mana L, A, R, di mana itu adalah Lia, Adi, dan Rio. Di mana di sini peluang A-nya itu L lulus, A-nya tidak lulus, R-nya tidak lulus. Sedangkan peluang B, A-nya lulus, L-nya tidak lulus, R-nya tidak lulus. Sedangkan peluang C, R lulus, L-nya tidak lulus, A-nya tidak lulus. Di sini saya menggunakan rumus P sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Jadi di sini diketahui di mana peluang Lia sama dengan 0,5. Kita lihat di soalnya. Berikutnya itu peluang Adi sama dengan 0,6. Berikutnya P peluang Rio yaitu 0,7. Jadi berikutnya adalah peluang sama dengan Lia tidak lulus sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5, dimana 0,5 tadi adalah peluang lulusnya Lia. Berikutnya itu adalah peluang Adi tidak lulus, dimana 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Berikutnya itu peluang Rio tidak lulus, 1 dikurang 0,7 hasilnya adalah 0,3. Berikutnya adalah kita mencari peluang A-nya, dimana kita lihat di tabel di sini peluang A-nya adalah Lia lulus, Adi tidak lulus, dan Rio tidak
lulus, yaitu kita lihat Lia lulus itu adalah 0,5. Adi tidak lulus itu adalah 0,4. Lihat di sini. Berikutnya itu Rio tidak lulus, kita masukkan yaitu 0,3. Jadi hasilnya 0,5 dikali 0,4 dikali 0,3 adalah 0,06. Berikutnya kita cari peluang B-nya, di mana Adi lulus, Lia tidak lulus, dan Rio tidak lulus. Kita lihat seperti pengerjaan peluang A, di mana Adi tidak lulus itu adalah 0,6, Lia tidak lulus itu adalah 0,5, dan Rio tidak lulus itu adalah 0,3, di mana 0,6 dikali 0,5 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,09. Berikutnya adalah peluang C, di mana peluang C itu adalah Rio lulus, Lia tidak lulus, dan Adi tidak lulus. Jadi Rio lulus itu adalah 0,7 dan Lia tidak lulus itu adalah 0,5 dan Adi tidak lulus itu adalah 0,4, di mana 0,7 dikali 0,5 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,14, di mana P-nya sama dengan, kita gunakan rumus ini, kita masukkan yaitu P-nya sama dengan 0,06 ditambah 0,09 ditambah 0,14. Jadi hasil peluangnya adalah 0,29. Jadi jawabannya adalah B. B 0,29. Oke, selanjutnya giliran saya, di mana saya akan membahas atau menyelesaikan soal OSK Matematika SMA tahun 2017 nomor 10. Di mana soalnya, sebuah hotel mempunyai kamar bernomor 000 sampai dengan 999. Hotel tersebut menerapkan aturan aneh sebagai berikut. Jika suatu kamar berisi tamu dan sembarang 2 digit nomor kamar tersebut dipertukarkan tempatnya, maka diperoleh nomor kamar yang sama atau nomor kamar yang tidak berisi tamu. Jadi yang ditanyakan maksimal banyak kamar yang berisi tamu adalah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi jenis nomor kamar secara umum itu ada 3. Yang pertama, nomor kamar berisi 3 angka berbeda, yang saya misalkan di sini A, B, C. Kalau dimisalkan 3 angka berbeda, jadi kemungkinan susunannya nanti itu untuk A-nya 10, B 9, C 8. Jadi dikalikan menghasilkan 720. Yang ditanyakan dari 720 nanti bisa berisi maksimal berapa kamar. Jadi di sini kita misalkan ada kamar yang berisi, kita sebut dengan A, B, C. Kemudian B dan C saya tukar jadi A, C, B. Yang ini akan menjadi kamar kosong. Kalau saya tukar A dan C itu jadi CBA. Saya menetapkan C pada tempatnya jadi BAC. Jadi dimana ketiga ini kita misalkan kamar yang kosong. Selain ABC, di sini kita misalkan lagi untuk C-nya saya kedepankan atau saya taruh di depan jadi CAB. Untuk kamar yang kosong, pertama C-nya saya tetapkan di tempatnya, kemudian A dan B saya tukar, itu jadi CBA. Lalu A saya tetapkan pada tempatnya juga, jadi itu BAC. Kalau B tetap, jadi A dan C saya tukar jadi
BACB. Karena di sini ada yang sama seperti CBA, BAC, dan ACB, untuk itu ini saya hilangkan saja atau tidak usah ditulis. Karena tadi C saya jadikan ke depan atau saya majukan ke depan, sekarang giliran B yang saya majukan, yang dimana penulisannya menjadi BCA. Di sini saya akan tukarkan C dan A, dimana penulisannya menjadi BAC. C saya tetapkan, jadi penulisannya ACB. Kemudian kalau A-nya saya tetapkan pada posisinya, jadi penulisannya CBA. Di sini, karena di sini penulisannya masih sama seperti di sini dan di sini, maka ini kita hilangkan saja atau kita tidak tulis. Jadi jika ABC ini dibolak-balik, dia akan menjadi 6. Di sini 3 dan di sini 3. Yang dimana ini berasal dari 3 faktorial. Ketiga ini merupakan kamar yang berisi tamu, ini kamar yang kosong, ini kamar yang kosong. Maka ini menjadi 50% dan 50%. Jadi total ABC itu 720. Dimana ini 50% dikali 720 menghasilkan 360. Untuk kondisi kedua, ketika angka yang terdiri dari 2 digit. Ketika kita mendobelkan 2 digit angka ini, yang pertama itu ada A, yang dimana jadinya AAB, ABA, dan BAA. Kemudian untuk yang B, dimana ABB, BAB, dan BBA. Karena kombinasi dari 10 angka saya pilih 2, jadinya 10 faktorial, 2 faktorial, 10 kurang 2, 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 8 faktorial. Dimana 8 faktorial ini habis menghasilkan 45. Hanya kamar dengan 2 angka yang sama, jadi 45 dikali 6, dan yang dimana jika AB diacak jadi 6, ada 6. Kemudian 45 dikali 6 yaitu 270. Pertanyaannya di sini berapa kamar yang akan sama? Jadi kita misalkan dulu X, Y, di mana ini kamar yang terisi, dan diacak jadi XYX, YXX, yang dimana ini adalah kamar kosong. Yang berisi itu ada 1/3 total kamar, yang dimana 1/3 dikali dengan 720 itu sama dengan 90. Kondisi ketiga ada 3 digit angka yang sama. Jika 3 digit angka ini dibolak-balikkan, itu bentuknya tetap sama. Jadi ini merupakan dari 000 sampai 999, jadi 10. Kamar yang terisi itu adalah 360 ditambah 90 ditambah 10. 360 dari sini, kemudian 90 dari sini, dan 10 dari sini, itu hasilnya 460. Bahkan kamar yang terisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal kompetisi sains nasional matematika tahun 2020, itu nomor 10. Itu soalnya suatu komite yang terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat. Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite, dan setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin adalah, jadi untuk setiap rapat ini akan dihadiri oleh 10 orang. Jadi dari 10 orang ini dapat kita bentuk, yaitu dengan dari
dari 10 orang ini untuk menjadi dua pasangan. Jadi misalkan A, B, C, D sampai seterusnya, di mana A, B, A, C adalah pasangan yang berbeda. Tapi B, A, C, A itu sama, maka kita menggunakan kombinasi. Kita menggunakan secara cepatnya itu 10 dikali 9 per 2 dikali 1. 10 nya mundur 2 kali karena di bawahnya adalah 2. Karena 10 nya ini dapat dibagi 2, itu jadi 5 dikali 9 sama dengan 45 pasangan yang berbeda. Karena yang diminta tadi ini adalah 40 rapat, ya sebelumnya tadi ini maksudnya di sini ada yang 10 rapat tadi ini kita dapat dibentuk 45 pasangan yang berbeda. Karena diminta tadi adalah 40 rapat, tentu total maka 40 ini dapat kita kalikan dengan 45 pasangan yang berbeda, itu sama dengan 1800 pasangan yang berbeda. Tentu total yang ditanya tadi ini adalah N-nya. Jadi dari N ini akan kita pilih 2 orang, nilainya harus 1800. Kalau misalnya N-nya ini tidak ada yang pas dengan 1800, maka ya harus di atasnya. Jadi maksud soalnya di sini adalah N total atau semua orang ini akan dipilih 2 orang untuk menjadi pasangan yang harus terjadi 1800 pasangan yang berbeda. Karena ada 40 rapat tadi, di mana setiap rapat ini terjadi 45 pasangan yang berbeda. Langsung saja kita masukkan rumus dengan cara cepat tadi. N dikali N min 1 per 2 kali 1 sama dengan 1800. Jadi dapat langsung kita kalikan 1800 kali 2 yaitu 3600. Jadi N dikali N min 1 sama dengan 3600. Untuk mendapatkan nilai 3600 itu 60 kali 60, maka kita akan coba yaitu 60. N sama dengan 60. Kita masukkan sesuai dengan rumus yaitu 60 dikurangi 1 sama dengan 59. Jadi 60 dikali 59 sama dengan 3540. Tentu ini lebih kecil dari 3600, artinya dia tidak memenuhi N-nya tadi. Kemudian kita coba yaitu N sama dengan 61. Kita coba di atasnya lagi. Kita langsung masukkan rumus yaitu 61 dikali 61 dikurang 1 sama dengan 61 dikali 61 dikurang 1 sama dengan 60 sama dengan 3660 nya lebih besar dari 3600, artinya N nya sudah memenuhi yaitu 61. Mungkin jadi hasilnya ini 61. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.